Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Kapan kamu malam-malam mau ketemu sama Mama? Aku benar-benar gak nyangka. Mama yang pasang alat pelacak itu di camper van itu. Apa maksud Mama? Apa Mama sengaja ngelakuin semua itu untuk menggiring Cakra buat celakain aku dan Alia? Iya. Tino gimana sih? Katanya berhasil ngerebut barang bukti handphone dan alat pelacak itu dari tangan Reno. Sebenarnya sih nanti kalau kita balik ke Jakarta, kita juga bisa bikin sendiri kok. Sakit tahu. Nanti ngomong apaan sih? Tapi serius nih mau nanya. Apa? Emang kamu gak mau gitu? Nanti keluarga kita juga ada malaikat kecil seperti dia. Ya, sebentar. Nisa, ada apa? Opa. Oma. Nisa mau kasih tahu, besok Teh Alia udah boleh pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah, Opa senang dengarnya. Ya udah kalau gitu, Nisa istirahat sekarang biar besok pagi kita bisa berangkat bareng-bareng semuanya ke Jakarta, ya? Ya. Oke, ya udah istirahat ya. Iya, Pak. Iya. Nisa balik ke kamar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus gimana ya? Alia sama Devan udah bisa pulang. Mereka bisa langsung ngaduin aku ke Papa nanti di rumah sakit. Aduh, siapa sih malam-malam telepon kayak gini? Gangguan mau tidur aja. Apa? Ya lo, Pak. Miko, Alia besok sudah boleh pulang dari rumah sakit. Jadi kita semua rencananya besok akan pulang ke Jakarta. Tolong kamu siapkan penyambutan untuk Alia ya. Apaan sih, Papa? Kenapa gue jadi yang repot untuk nyambut Alia? Emangnya gue I.O. apa? Suruh bikin kayak gituan? Halo, Miko? Kenapa kamu diam aja? Bisa kan? Pak. Sebenarnya aku mau sih untuk bantu itu. Cuman masalahnya besok aku di kantor banyak banget kerjaan aku, Pak. Aku harus meeting sama klien. Miko, untuk sementara kerjaan bisa kamu serahkan sekretaris kamu. Jangan banyak alasan deh. Urusan Alia lebih penting, harus diprioritaskan. Papa nggak mau tahu ya. Apalagi Alia itu habis kecelakaan, ditembak. Alia kena tembak, Pak. Kok bisa, Pak? Iya, ini gara-gara tindakan Neka Cakra. Oh ya Miko, tanya gimana? Sudah ada kabar dia? Kapan dia kembali ke rumah? Belum, Pak. Miko, apa aja yang kamu lakuin selama ini? Kenapa sampai sekarang kamu nggak bisa bujuk dia pulang, Miko? Hah? Miko, kamu dengar ya, Papa nggak mau tahu. Papa nggak mau terpisah hidup Papa dari cucu Papa. Jadi walaupun cucu Papa lahir, tapi Tania belum pulang ke rumah kita, jangan harap kamu dapat warisan dari Papa. Iya, oke, Pak. Aku akan usaha lagi. Ya, bye. Makin kesel aja dia. Kenapa sih Papa bisa cuma marah-marah doang sama gue? Gue juga udah usaha selama ini buat cari Tania. Ya tapi orangnya belum mau pulang, gue harus gimana coba? Papa nih bisa ngomong-ngomongin gue doang. Oke, udah semua?
makan? Udah. Makasih ya Devan, udah dibantuin buat packing. Dengan senang hati. Devan, aku gak usah pakai kursi roda ya, supaya aku belajar jalan. Siapa tahu pemulihannya lebih cepat karena gak dimanjain. Kamu yakin kamu udah kuat? Iya, aku yakin. Jadi gini aja deh. Biar aku nggak dimarahin sama perawat-perawat di sini, kita keluar dari rumah sakit masih pakai kursi roda. Setelah itu kalau kamu mau jalan nggak apa-apa. Ya udah. Pa, Alia? Ma, Nisa mana? Nisa lagi ke toilet sebentar. Aku yakin Alia dan Devan gak akan berani melaporkan perbuatanku pada Papa. Mengingat kondisi jantung Papa yang rawan, Devan dan Alia pasti gak akan tega bikin Papa shock. Alia, Papa senang banget kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kamu udah siap kan kembali ke Jakarta? Udah, Pa. Syukurlah. Devan, sudah ada. Semoga aja Cakra gak pernah ditemukan. Atau gak usah selamat sekalian. Biar posisiku aman. Gak akan ada saksi. Devan gak akan punya bukti yang bisa mojokin aku lagi. Ya udah, kalau gitu kita siap-siap kembali ke Jakarta yuk. Silakan. Pelan-pelan Alia, pelan-pelan ya. Kasih. Si Pak, Bapak dipanggil oleh dokter. Yesus, makasih. Mari Pak. Nisa, Ya. kamu ngapain di sini? Oh, tadi HP aku jatuh. Ya udah, kita harus segera berangkat ya. Yuk. Aku seneng pulang. Ini ada chat masuk nih dari Reno. Dia kirimin foto-foto untuk venue acara kita nanti nih. Coba kamu lihat. Tempatnya di mana itu? Ini di taman deket danau. Terus katanya sih suasananya tenang tapi tetap elegan. Oh, suka nggak? Bagus banget, Devan. Cantik tempatnya. Nah, terus coba nih kalau kita scrolling terus, ini juga ada konsep untuk dekorasinya. Dibikin sesuai dengan permintaan kamu. Jadi dibikin simple, elegan, terus rustic. Kamu maunya rustic kan? Nih. Bagus-bagus, Devan. Pak Reno kerjanya emang selalu bagus ya? Oh iya, kalau nggak begitu dia nggak mungkin bertahan selama ini sebagai orang kepercayaan aku. Oh, nah, terus ini nih coba kamu lihat ya, kamu scrolling terus, itu ada beberapa contoh gaun pengantin. Nah, kamu coba pilih aja kamu sukanya mana. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kamu suka, nggak apa-apa, nanti kita cari lagi yang lain. Coba aku lihat ya. Ini semua gaunnya bagus, cuman terlalu mewah. Aku maunya itu yang simpel tapi tetap cantik. Pokoknya yang sederhana. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau gitu kamu ketemu langsung aja sama desainernya, biar kamu bisa bilang kamu maunya seperti apa.
Nanti aku akan minta Reno untuk atur meeting dengan desainer terbaik di Jakarta. Makasih ya, Devan. Sama-sama. Nah, terus soal kado pernikahan, ya aku seneng banget dengernya bahwa kemarin kamu bilang yang penting buat kamu adalah bahwa aku deket terus sama kamu kan. Aku langsung melting. Tapi serius nih, kamu udah sempet mikirin nggak kamu maunya apa sebagai kado pernikahan? Sebenarnya aku teh belum kepikiran apa-apa. Kok belum? Iya, karena selama ini kamu kan kasih aku hampir semuanya. Jadi aku nggak ngerasa kekurangan apapun. Makanya begitu kamu tanya aku mau kado apa, aku teh bingung mau apa. Ya, tapi maksudnya gini, aku mau ngasih kamu sesuatu yang spesial. Kamu tolong pikirin ya. Ya udah, kalau kamu maksa nanti aku pikirin. Makasih ya, Devan. Tunggu. Siapa itu Deva? Kamu lah. Siapa lagi? Nama kamu emang udah ganti. Ya enggak, tapi kan sekarang kita udah resmi suami istri yang saling mencintai. Jadi kamu tuh harus manggil aku sayang, atau misalnya darling, honey, my love, atau minimal ayang deh. Kenapa? Malu didengerin sama Pak supirnya, nggak enak. Oh, ya nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa Mbak, saya pura-pura gak lihat aja. Adem lihat pasangan suami istri yang ngakur gini. Daripada lihat berita isinya selingkuh, kalau enggak ya KDRT. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan? Pak supir aja udah merestui kebucinan kita. Ih, Devan malu. Stop. Kamu udah lapar lagi? Iya, kan ini udah mau jam makan siang. Kasian banget sih istriku. Pak, nanti kita berhenti di restoran dekat sini dulu ya Pak. Mau makan, nanti habis itu baru kita lanjut ke bandara. Oh iya siap Mas. Sih, makan. Nanti kamu mau makan apa? Aku mau makan apapun deh, aku lapar. Mau apa? Mau goreng, mau bakar, mau rebus? Yang rebus aja kan nggak boleh makan goreng-goreng dulu, Devan. Boleh? Udah, kalau kita rebus ya, nanti kamu makannya ubi rebus dan aku makannya nasi goreng pakai ekstra telur dadar. Minimal sop lah. Kamu sop apa? Sop 3. Sop ikan. Sayang, kamu tahu nggak? Alia itu abis kena musibah. Kemarin kondisi sempat kritis sayang. Makanya aku mau kamu pulang. Kita sambut Alia sama-sama biar dia senang. Mau ya? Apa iya? Tapi aku takut kalau itu cuma akal-akalan Miko buat ngebujuk aku pulang. Tapi kalau ternyata benar, kesian banget Alia. Aku emang belum lama kenal sama Alia. Tapi Alia selalu baik sama aku. Dia selalu care sama aku, apalagi waktu tahu aku hamil. Kurang ajar ya kamu ya. Kalau kamu nggak lagi hamil, Mama udah tampar kamu. Mah, sabar Mah. Tenangin diri Mama. Kasih Katania waktu Mah. Aku yakin, aku bisa jamin Katania nggak akan kabur. Kamu yakin dia nggak akan kabur? Aku tahu Katania Mah. Kasih dia waktu dulu Mah. Gak gampang buat terima semuanya. Kalau memang dia udah bisa nerima kenyataan itu, dia pasti akan pulang. Aduh, aku jadi kepikiran terus sama Alia.
Nia. Ya Allah, Mbak. Mbak Tania kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak Tania kenapa? Sakit. Mbak, kita ke bidan ya, Mbak. Biar dicek ya. Kita ke bidan sekarang. Pelan-pelan, Mbak. Mamang? Sama kita, Mamang? Mbak. Gemes ya? Ya gemes banget, Evan. Tuh, lihat. Dia lahap banget makannya kayak aku. Apa teh jadi kangen dia sama Cimol. Iya. Sebenarnya sih nanti kalau kita balik ke Jakarta, kita juga bisa bikin sendiri kok. Sakit tahu. Nanti ngomong apaan sih? Tapi serius nih mau nanya. Apa? Memang kamu gak mau gitu nanti keluarga kita juga ada malaikat kecil seperti dia? Ya, aku pengen lah. Tapi? Gak ada tapinya. Yaudah, deal. Kalau gitu nanti kita langsung bikin ya. Udah, Pak. Nggak kena. Sih, Tapi aku ada permintaan. apa? Nanti kalau kita udah punya anak, kamu jangan sembarangan kasih nama ya. Maksudnya? Anak orang aja kamu kasih nama Cimol. Jangan-jangan nanti anak kita sendiri kamu kasih nama apa coba? Cilok, Cireng, atau Bakwan. Tapi Bakwan lucu juga ya. Nanti panggilannya Wawan. Kamu nih apaan sih? Ya enggak lah. Tapi beneran ya, kasih nama yang bagus nanti. Pastilah aku bakalan nyiapin nama yang bagus buat anak kita. Ibu, sakit? Enggak, Dok. Sakit? Sakit? Enggak, Dok. Gimana kondisinya, Dok? Alhamdulillah, kondisi bayi dan juga ibunya baik-baik saja. Tapi, Ibu Tania harus lebih hati-hati lagi. Harus jaga diri. Karena kandungan ibu kan masih muda. Sekecil apapun jatuhnya, bisa berakibat fatal. Kalau gitu, saya akan buatkan resepnya untuk nyeri perutnya. Oke, makasih ya, Dok. Saya permisi. Ya, pelan-pelan ya, Mbak. Ya. Mbak Tania, maaf ya. Saya rasa lebih baik Mbak Tania pulang dulu aja. Kalau di rumah kan banyak yang jagain Mbak. Kandungannya pun lebih aman, Mbak. Cuman emang ada baiknya sih aku pulang. Kalau aku terus-terusan di villa, papa sama mama aku bisa curiga. Pasti aku bakal banyak ditanya-tanya dan aku nggak mau mereka sampai tahu kalau rumah tanggaku sama Miko renggang. Lagian kalau di rumah bisa lebih leluasa nyelidikin siapa sebenarnya yang jadi mantan pacarnya Miko.
Rumah tanggaku dengan Tania jauh lebih penting daripada Risa.